ku berniat mengamalkan, ku amalkan dalam hidup kehidupan sehari-hari. Yang keempat, niat untuk mensyiarkan agama Islam, agama yang diterima oleh Allah Ta'ala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah panjangkan umur kita dalam ibadah, Allah kuatkan iman Islam kita, Allah berkahi kehidupan kita, Allah jauhkan kita dari segala macam musibah, malapetaka, bencana, dan Allah berikan keberkahan dalam hidup kita, dan Allah berikan kita orang-orang berhusnul khotimah bi barakati wa bi karamati wa bi mu'jizati suratil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kita doakan pula jamaah, seluruh jamaah ngopi subuh, wassalam rahman, terutama yang biasa ikut ngaji dan sekarang misalnya lagi berhalangan. Apabila ada yang sedang mengalami sakit, semoga Allah angkat penyakitnya, Allah memberikan kesembuhan dan kesehatan. Apabila ada yang sedang memiliki kesulitan, semoga memberikan jalan keluar dan kemudahan dalam segala urusannya. Apabila ada yang sedang memiliki keperluan, kebutuhan, hajat, keinginan, cita-cita, semoga Allah hasil maksudkan, Allah kabulkan, Allah ijabah dengan segera. Bi barakati wa bi karamati wa bi mu'jizati suratil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Tidak lupa terakhir kita doakan anak cucu kita yang sedang belajar, yang sedang berilmu. Semoga Allah membukakan hati yang memperlihatkan ilmu yang bermanfaat dan daerah, menjadikan anak yang soleh dan solehah, berakhlak mulia, berbakti kepada kedua orang tua. Dan kita pula doakan pula semoga negara kita, pemimpin kita menjadi pemimpin yang baik, menjadi negara baldatun thayyibatun warabun ghafur. Allah ridhoi, Allah berikan kemudahan dalam segala urusan negara ini, dan Allah bebaskan kita dari segala macam hal-hal yang membahayakan, yang menghantui, dan semua kita diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Bi barakati wa bi karamati wa bi mu'jizati suratil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Walhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Walhamdulillahilladzi amarna bil ittihad wal intisami bihamdillahil matin. Walhamdulillahi wahdahu sadaqa wa'dahu wa nasara 'abdahu wa 'azza jundahu wa hazama al-ahzaba wahdahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Salatan wa salaman daiman ila yaumiddin, amma ba'd. Hadratul mukarram, para bapak hadirin, para ibu jamaah sekalian, salat rahman ngopi subuh yang semoga semuanya mendapatkan keberkahan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kita semua yang hadir ini, Allah kabulkan segala doa dan permohonan kita. Allah ampuni segala macam dosa-dosa kita, seperti yang telah kita awali dengan pembacaan surah Al-Fatihah yang berisikan doa
doa dan harapan. Karena memang bagi seorang mukmin doa adalah senjata orang beriman, yaitu doa. Karena kita tidak punya kekuatan apa-apa, sekalipun kita punya kehebatan itu adalah milik dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. La haula wala quwwata illa billah. Tidak ada daya dan upaya, tidak ada kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya kita selalu memanjatkan dan membaca salawat kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat, para pengikutnya, sahabat dan para pengikutnya, dengan satu harapan, dengan pembacaan salawat tersebut kita tergolong umat beliau di hari kiamat yang akan memperoleh syafaat dari baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, kita panjatkan puji dan syukur atas segala nikmat yang Allah berikan sehingga kesempatan pagi ini kembali kita dikumpulkan, dibersamakan dalam rangka ta'lim waktu subuh di Mushola Ar-Rahman yang alhamdulillah jamaahnya semakin banyak, semakin hari semakin meningkat. Subhanallah. Semoga jamaah kita semua diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang semua yang hadir sampai penuh, sampai keluar ini ya. Sampai keluar, kalau nggak percaya lihat di luar, lebih banyak ya. Lebih banyak di luar. Ini saking berkahnya. Ya, inilah yang kita harapkan, orang-orang semangat semua mengikuti pengajian. Nah, karena kita sudah jelaskan tadi, kita niat ngaji bukan semata-mata karena dunia. Kita niat ngaji bukan sekedar menggugurkan kewajiban. Kita mau ngaji bukan sekedar meramaikan musola, tapi niat ngaji kita yang pertama adalah semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Semoga segala sesuatu yang niat karena Allah, Allah kabulkan dan Allah berikan pahala yang berlipat ganda. Amin ya rabbal alamin. Itulah yang kita cari. Sebab segala apapun kalau tidak karena Allah, ya itu tidak akan berpahala. Sekalipun itu ibadah sholat. Sebab dalam Al-Quran Allah jelaskan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa wailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun alladzina hum yura'un wa yamna'unal ma'un. Celakalah orang-orang yang sholat. Alladzina hum an sholatihim sahun, mereka yang lalai dalam sholatnya. Kadang sholat, kadang enggak, ya mau sholat malas, tar dulu dan lain sebagainya. Alladzina hum yura'un, atau dia rajin tapi di balik rajin itu yura'un, dia lihat, dia pengen disebut orang, pengen dilihat. Kayak gua dong, sholatnya paling aktif. Dia nggak sadar itu semua celaka, ya celaka sekali buat orang-orang yang sholat karena ria dan sholat orang yang selalu melalaikan sholat. Oleh karenanya, mari kita ambil pelajaran, kita simak, ya, kita simak dan kita perbaiki masalah ibadah kita. Pada malam kemarin, malam Kamis, ya, saya sempat berkajian ke daerah Cisauk, ya, ke daerah Cisauk sana. Ketika saya mau maghrib mampir ke sebuah masjid, namanya masjidnya Idharul Adkar, lupa saya nama. Itu masya Allah, saya lihat kaligrafinya bagus sekali. Ternyata di depan ini ada dua, sebelah kiri itu surah Al-Fatihah, ya bacanya. Sebelah kirinya lagi, sebelah kanan surah Al-Fatihah, sebelah kirinya surah surah Al-Maun. Dua gede ya, bagus itu. Wah, kenapa? Pertama saya bertanya-tanya, kok kenapa surah Al-Fatihah surah Al-Maun? Ya bukankah masih banyak surah Yasin atau surah-surah yang lain? Oh, tapi ketika lihat di situ ada baca fawailul lil musallin, ya. Jadi itu sangat menggiatkan orang-orang yang sholat. Kemudian saya ikut bertakziah ke daerah Suranita. Ya, ketika sholat takziah di sana, subhanallah, ya, itu pemimpin zikirnya begitu fasih, begitu lancar, dan jamaahnya yang ikut itu sangat banyak sekali. Ini maaf sebelum kita ngaji cerita pengalaman dulu. Dia baca la ilaha illallahnya 20 menit. La ilaha illallah, saya itu nilai 300 lebih nih terus. La ilaha terus, tapi semuanya pada semangat, ya.
Karena memang itulah kita harus lebih banyak berzikir. Wah, saya rasa kalau di kita ini pakai zikir seperti itu bisa pada bubar ya. Ya kenapa itu zikirnya tapi orang semua pada semangat. Saya hadir malam ke-7 itu kebetulan malam ke-7 ya. Mereka berzikir begitu banyak sampai saya hitung 20 menit. 20 menit lah Allah. Itu la ilaha illallah 20 menit ya, belum zikir awalnya. Nah, oleh karenanya kita jangan malas-malas untuk selalu banyak berzikir, untuk selalu ingat kepada Allah, untuk banyak ya selalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga kita tergolong orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah, baik mari kita lanjutkan pengajian kita. Mulai selanjutnya yaitu hadis yang kelima dari bab taubat ini. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu man taba qabla an taqwa asy-syamsu min maghribiha taballahu alaihi. Yang artinya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata Rasulullah bersabda, barang siapa bertobat sebelum matahari terbit dari barat, niscaya Allah masih berkenan menerima tobatnya. Ini kita bahas ya, hadis yang lalu masih berkaitan dengan hadis yang ini. Ya, ini kemarin sama rawi hadis dari Muslim, cuma lafadznya ini lebih singkat. Man taba, barang siapa yang mau tobat kepada Allah, ya, tobat dia kapan saja, nggak ada waktu, nggak ada batas, termasuk juga ba'da subuh. Ya kan ba'da subuh nggak boleh sholat, ba'da asar nggak boleh sholat. Yang dimaksud dengan sholat ba'da subuh tidak ada sholat, ba'da asar tidak ada sholat, tidak ada ba'diyah, tidak ada ba'diyah subuh, tidak ada ba'diyah asar, dan tidak ada sholat mutlak pada waktu itu. Wah, saya mau sholat sunat nih, mau sholat. Tapi kalau kita datang ke masjid, tahiyatul masjid itu ada, walaupun ba'da asar, ya walaupun ba'da subuh. Kita mau habis subuh nih, kebetulan habis subuh kita mau datang lagi, mau niat i'tikaf, datang kita ke masjid atau ke mushola sama aja. Itu mau niat usolli dulu boleh, ya tetap ada. Ataupun ada orang yang meninggal dunia, meninggalnya habis asar, ya sholatin, langsung aja sholatin. Habis asar nggak ada sholat. Kalau sholat jenazah ada, sholat apapun ada, yang tidak ada itu sholat ba'diyah dan sholat mutlak. Ya, jadi kalau orang biasanya itu orang-orang beriman bertakwa itu mengisi kekosongan waktu dia dengan banyak sholat. Sholatnya apa sholat mutlak, karena dia ingin mendekatkan diri menghadap kepada Allah. Nah, termasuk juga kita setelah itu kita biasakan untuk sholat, ya, sholat taubat. Bagaimana kriteria sholat taubat? Sudah pernah saya bahas. Yang pertama kita usolli sunnatat taubati rakaataini lillahi ta'ala. Bacaan pertama setelah Al-Fatihah, Qul ya ayyuhal kafirun, ya, sampai surah Qul huwallahu ahad, 2 surah. Rakaat yang kedua setelah kita Al-Fatihah kita baca surah Al-Falaq, Qul a'udzu birabbil falaq sama Qul a'udzu birabbin nas, ya. Setelah itu assalamualaikum. Sebelum berdoa kita baca ayat Quran dulu, surah Al-Imran ayat 195. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walladzina idza fa'alu fahsyatan aw dzalamu anfusahum dzakaru fastaghfiru li dzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illa Allah wa lam yusirru 'ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Al-Imran ayat 135. Terjemahnya ada di sana, ya. Dan lalu kita istighfar 3 kali, istighfar yang panjang 3 kali, saya istighfar 3 kali. Kita takbir Allahu akbar, la ilaha illallah, Allahu akbar, mengagungkan besar Allah, Allahu akbar. Baru kita angkat tangan berdoa. Ya Allah, ampuni dosa saya, dosa bohong, ya, dosa mata, dosa telinga. Ya Allah, ampuni dosa saya, dosa khianat, ya, dosa yang disengaja dengan dosa yang tidak disengaja, dosa besar dan dosa kecil. Pokoknya manusia itu pasti banyak dosa. Betul apa benar? Betul, ya. Manusia itu tempatnya dosa. Orang hebat apapun pasti dia punya dosa. Sebab al-insan mahalul khata' manusia. Manusia itu memang tempatnya salah dan dosa. Tetapi orang yang salah itu sebaik-baiknya orang yang salah adalah at-tawwabin, orang-orang yang mau bertobat. Sebab kita itu tidak akan pernah luput dari salah dan dosa, disengaja maupun tidak, besar maupun kecil, kita pasti punya salah.
kita pasti punya dosa. Lalu bagaimana caranya? Caranya kita minta ampun kepada Allah, ya. Itulah orang yang terbaik. Orang yang terbaik adalah orang yang banyak dosa tapi dia mau bertobat atas segala dosanya. Kayak gua dong, dosanya dikit tapi dia nggak mau tobat, itu lebih jelek di hadapan Allah. Kalau kita tidak tahu, menurut hitungan kita ini dosanya kecil dikit, dosa ngapain? Saya nggak banyak dosa, ya. Kalau sholat sih memang saya nggak sholat, ya. Saya nggak sholat dalam 5 waktu, saya nggak sholat, tapi saya nggak pernah punya dosa sama Allah. Subhanallah, dia merasa dia nggak sholat, tapi merasa nggak punya dosa, padahal dosa yang paling besar katanya dosa meninggalkan sholat 5 waktu. Ya, orang Islam ya, merasa itu banyak. Justru orang kalau merasa nggak punya dosa, sebetulnya dia dosanya paling banyak dosanya. Ya, nah, oleh karenanya kita harus selalu banyak beristighfar. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi min jami'il ma'asi wad dzunub. Kita istighfarnya sambil dihayati, ya, sambil dihayati, sambil diresapi dan sambil menangis. Astagfirullahaladzim, kita ingat ampun ya Allah, ampuni dosa saya. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum, yang engkau tidak Tuhan ya Allah selain engkau. La ilaha illa huwal hayy, yang maha hidup, al qayyum, yang maha berdiri sendiri. Alladzi wa atubu ilaihi, saya bertobat ya Allah min jami'il ma'asi, dari berbagai macam maksiat mata, maksiat kuping, maksiat telinga, maksiat apapun. Maksiat itu perbuatan dosa. Wadzunub, dan perbuatan dosa saya Allah, saya bertobat. Allah menerima taubat itu. Ya, makanya ketika kita salat taubat, Allahumma fili dunubi, dunuba ma'asil dunubi, wa ma'asil ainain, wa ma'asil yadain, wa ma'asil rijlain, wa ma'asil qalbi, wa ma'asil batni, wa ma'asil fami, wa ma'asil lisan, wa ma'asil badan, wa ghairi min jamil ma'asil. Ya Allah, ampuni dosa saya ya Allah. Dosa mana? Dunuba ma'asil dunubi, dosa maksiat dua telinga. Ya, kuping kita dengerin segala macam. Jangan sangka nggak punya dosa itu kuping itu. Kuping ini bisa mengandung dosa, terlebih mendengar syahwat wanita, syahwat lawan jenis yang membangkitkan birahi, ya, yang mengundang kita berbuat maksiat. Apa itu disangka kuping tidak berdosa? Itu kuping kita berdosa, kuping kanan, kuping kiri mendengarkan yang yang batil, mendengarkan yang salah. Kuping kita ini berdosa, termasuk di dalamnya mendengarkan ghibah, itu dosa. Wah, mendengarkan ghibah itu paling legit tuh, ya, masya Allah, paling enak loh mendengarkan legit itu, masya Allah. Kenapa? Orang ngomongin orang, ya, ngomongin kejelekan orang, kita kuping paling dengerin, masya Allah, paling enak tuh ya, masya Allah. Ketika gitu kan ya, Mas Gito ya? Iya. Masya Allah, ketika ngomongin orang, kita paling asik dengerin. Nikmat. Paling nikmat itu jelekannya. Kan Pak Yusuf, waktu itu kan Pak Yusuf saya lihat Pak Yusuf apa paling enak ngomongin ya. Contoh Pak Yusuf ya. Contoh ngomongin kita. Itu paham kemarin kan? Padahal itu adalah ngomongin orang itu kita belum tentu benar, ya. Sebab orang kadang-kadang banyak gara-gara cerita. Dengar kabar si anu kemarin anu. Masya Allah, itu menyebabkan dosa, ya, dosa. Kok telinga kita yang dengerin asik itu berdosa telinga kita, ya. Dosa kita dengerin telinga. Terus wa masil ainain, begitu pun dosa mata. Masya Allah, mata ini kita paling asik kalau ngeliatin aurat wanita, ya. Orangnya cakep banget, pahanya putih banget, ya. Aduh, segar mata dia, aduh, apalagi duduknya sama-sama di angkot. Itu kelihatan merah-merah itu ya. CD-nya kelihatan ya. CD apa VCD saya katakan. Pokoknya sekarang bukan pakai CD lagi ya. Pakai apa namanya? Pakai ya disket USB sekarang pakai USB ya. Itu melihat aurat itu dosa mata, ya.
aurat wanita, termasuk melihat aurat di alat telekomunikasi. Ya, sekarang gampang. Masya Allah, itu gampang. Asal kita punya UC browser aja ya. Waduh, UC browser itu ya, langsung itu katanya. Ya walaupun di UC browser juga banyak, ilmu agama banyak, lebih lengkap kitab ya di UC browser itu bisa. Tapi orang niat maksiat di UC browser begitu gampang. Ya, masya Allah lebih banyak maksiat. Kita nggak sadar maksiat masa asik banget itu, seger rasanya ya. Itu jadi semangat. Nggak sadar itu adalah perbuatan dan bisikan kebanyakan setan. Ya, melalui media sosial, melalui hubungan langsung atau melalui apapun. Kalau mata kita ini melihat kebatilan, itu termasuk maksiat mata. Jauhi. Ya, asik menyaksikan acara malam mingguan, ada pentas dangdut, wah yang nyanyinya masih muda, goyang, buka aurat lagi, ya, roknya pendek, biasanya kan nyanyi kan gitu ya, sengaja ya, pakai roknya rok pendek, loh yang nonton semakin banyak itu, la haula wala quwwata, dia nggak sadar itu adalah maksiat mata yang nanti dipertanggungjawabkan di akhirat tentang dosa-dosa mata memandang hal-hal yang inisial maksiat tadi. Wa ma'asil ainain wa ma'asil yadain, dosa tangan, wa ma'asil rijlain, dosa kaki. Tangan ini juga masya Allah gampang banget bermaksiat. Ya, tangan, dosa kaki, melangkah ke sana kemari. Pagi-pagi ngaji subuh, malas, mendingan kita olahraga pagi ya ke BSD. Di BSD kan banyak seger ya, itu jalan kaki ke sana. Mas Gap itu udah yang bener waktu kesana sampai lari-lari ya, lari pagi sampai minggu. Padahal kita nggak sadar langkah kaki kita kalau niatnya mencari kesegaran birahi kesegaran bernuansa, iya itu ya, bernuansa maksiat, itu langkah kaki kita itu berdosa besar. Nah, makanya kita bertobat kepada Allah. Begitupun maksiat hati. Hati itu jangan sangka nggak punya maksiat. Kadang-kadang kita berpikiran jelek, kita suuzon, buruk sangka sama orang. Ya, kita nggak tahu tapi orangnya buruk sangka dan lain sebagainya, kita terhadap teman sendiri kita berprasangka jelek. Itu termasuk perbuatan dosa maksiat ya, yang harus kita mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa masil qalbi wa masil lisan. Apalagi maksiat omongan, kita banyak omongan yang menyinggung perasaan orang. Ya, omongannya tapi bukan omongan dalam pengajian ya. Kalau omongan pengajian ya makanya mohon maaf ngaji. Kalau ada yang tersinggung karena enggak niat nyinggung, enggak. Cuman yang salah yang tersinggung aja ya. Kadang-kadang dongkol kesel banget saya tuh ngaji sama itu kenapa? Nyinggung mulu. Pas benar gitu kan. Pas benar keadaannya. Dia enggak termasuk nyinggung ya. Makanya kadang-kadang nggak mau datang ngaji, kenapa? Habis kesinggung mulu saya. Nah, justru itu bagus kalau ngaji nggak disebut namanya tapi dia merasa tersinggung. Justru kita untuk memperbaiki. Kalau biasanya kita sholat ini selalu telat, selalu kita mengabaikan, kita untuk berjamaah, mari kita perbaiki ya, kita biasakan sholat di awal waktu. Kata Nabi, awalul waktu ridwanullah wa awsatu rahmatullah wa akhiruhu afsuh. Orang yang sholat di awal waktu dapat ridhonya Allah. Orang yang sholat di pertengahan waktu dapat rahmatnya Allah. Dan orang yang sholat di akhir waktu dapat maafnya Allah. Jadi antara ridho dengan rahmat ini tingkatannya sangat jauh. Ya, tingkatan jauh. Kalau sekedar ingin dapat rahmat Allah, tapi kita dapat ridho Allah. Kalau kita dapat ridho itu ya ridho Allah, ridho walidain, kita dapat ridho orang tua kan juga. Kalau dapat ridho, beda dengan sekedar rahmat. Kalau rahmat itu hanya sekedar kasih sayang. Karena memang seluruh manusia juga dapat rahmat Allah, ya. Allah itu Ar-Rahman sifatnya. Kenapa sifatnya Allah Ar-Rahman? Allah memberikan rahmat kepada seluruh manusia, seluruh makhluk di muka bumi ini. Baik mereka yang mau sholat, yang mau enggak, tetap dapat rahmat, dapat rezeki. Dia dapat rezeki banyak, kok dia nggak sholat, kok rezekinya banyak sih? Dia hebat dan dia sedekah ya. Karena dia dapat rahmat Allah. Kan dia nggak sholat. Walaupun dia nggak sholat, kan dia nggak ibadah. Walaupun dia nggak ibadah masih dapat rahmat Allah. Tapi belum dapat rohimnya Allah, baru dapat rahmat. Rahmat itu semua dapat dikasih seluruh makhluknya. Tapi entar di akhirat ada yang lebih besar, Ar-Rahim. Allah yang Maha Penyayang.
buat mereka yang beriman bertakwa dimasukkan surganya Allah. Allah siapin surga. Tapi jangan harap dapat rahimnya Allah, dapat sayangnya Allah kalau di dunia orangnya kerjaannya maksiat, orangnya kerjaannya nggak pernah sholat, orangnya kerjaannya banyak berbuat dosa, ya, tidak pernah mengindahkan perintah Allah, lisannya tidak pernah mau dzikir menyebut Allah, ya, dia banyak sekali tidak mau mensyukuri nikmat Allah, dia selalu kufur, selalu mengingkari terhadap nikmat-nikmat yang Allah berikan. Dia beralasan ini hasil saya, ini usaha saya, ini jerih payah saya. Ya, padahal semua itu memang betul jerih payah, tapi yang lebih benar lagi adalah itu adalah semata-mata karunia dari Allah yang harus kita syukuri. Ya, apapun kelebihan, apapun nilai-nilai tambah yang Allah berikan kepada kita, kita harus syukuri bahwa itu adalah nikmat Allah, ya, yang harus kita syukuri. Jangan sekali-kali kita kufur. Kalau orang bersyukur, niscaya nikmatnya akan ditambah. Tapi kalau orang yang kufur, maka dia akan mendapatkan azab Allah, siksa dari Allah Subhanahu wa taala. Surah Ibrahim ayat 7, ya. Itu yang harus kita perhatikan, bahwa betapa orang-orang yang banyak maksiat dalam muka bumi ini berarti dia banyak tidak mensyukuri segala nikmat-nikmat Allah. Oleh karenanya ketika dia bertobat dengan taubatan nasuha, menyadari perbuatan-perbuatan dosa, tobat yang diterima taubatan nasuha itu pertama orang yang mohon ampun kepada Allah, banyak perbuatan dosa yang Allah beri menangis, ya, dengan sering muhasabah, perhitungan. Muhasabah itu kita memperhitungkan diri kita, betapa banyak nikmat Allah, betapa banyak dosa, sambil meneteskan air mata. Itulah air mata taubat, itulah air mata yang sangat dicintai dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka yang banyak menangisi dosa-dosa, ya, sehingga dosanya itu kelak akan diampuni Allah Subhanahu wa taala karena banyak dia bertobat. Sepertiga malam terakhir, wa hum yastaghfirun wa bil ashari hum yastaghfirun. Dalam Al-Qur'an dijelaskan, dalam waktu-waktu sahur sepertiga malam terakhir yastaghfirun, dia banyak minta ampun kepada Allah. Inilah hamba-hamba yang dirindukan oleh surga. Inilah hamba-hamba yang mendapat ridho Allah Subhanahu wa taala, mereka yang mengisi waktu malam sepertiga malamnya dengan banyak beristighfar, dengan banyak bertobat, memohon ampun kepada Allah segala macam dosa-dosa, baik dosa haqqullah apalagi haqqul adami. Cuma kalau haqqullah tadi dengan tobat, kalau haqqul adami harus kita kembalikan. Pulang pulang ngaji, pulang habis mengikuti ngopi subuh, ya, kata ustaznya bilang ambil yang baik, tinggalkan yang buruk. Dia sendalnya jelek banget, ya, dapat tadi sendal bagus, wah sudah bagus nih, sesuai dengan kata ustaz saya mah, ya. Namun kata ustaz ambil yang baik, tinggalkan yang buruk. Sendal saya jelek, ambil punya orang. Ini ada tidur nanti itu. Masya Allah, ternyata benar apa? Sendalnya mereknya sama, kebetulan mereknya sama. Cuma dia mah sendal jelek, ya, itu sendal baru. Sendal baru. Karena pengalaman ini, saya pernah waktu ziarah ke sana tuh, ke Cirebon. Gitu-gitu kamar mandi, sendalnya kan udah dibuka semua. Sendal saya alhamdulillah baru beli, ya, Masya Allah. Tapi sama ada sendal jelek. Pas keluar yang baru gak ada, tinggal yang jelek. Sedih ya. Belinya 2 pasang. Aduh, pasangnya silang mana? Aduh, kata saya dapat yang jelek, mana agak gede. Ya udah, saya bersyukur aja, ya Allah, nggak apa-apa. Ya, itu berarti dia orang ngamalin ilmu, ambil yang baik, tinggalkan yang buruk, ya. Cuman salah penempatan, kalau begitu caranya. Nah, ketika orang yang membawa sendal itu, ya, kita belum pulang, kita udah tahu, ya Allah ampun dosa saya. Sedangkan yang punya sendal kurang ngajar, sendal gua baru diambil, ya. Gua kalau di mana-mana pun doain dia biar kagak masuk surga dia. Nah, doa itu yang menghalangi kita diterima tobat itu begitu. Kalau saya besok kita pulang, aduh mohon maaf ya, kemarin sendalnya saya pakai, ternyata karena sendalnya udah lama udah putus. Dulu belinya berapa itu? Mahal. Ya berapa? Udah, gua kagak maafin ya. Dari sebentar 2 kali lipat. Enggak mau ya. 3 kali lipat dah bayar ya. Dia 3 kali lipat mau, akhirnya dia mau. Ya maafin ya. Kita harus istirdo itu. Kalau kita nggak istirdo, kita nggak minta maaf, ya, maka dosa kita tetap, ya, berdosa. Nanti dihisab di akhirat, akhirnya dihisab, ya.
dan dihisab, mana kembalikan. Wah, sudah kalau begitu caranya, amal pindahkan ke dia. Hitung berapa amal kita harus serahkan. Masya Allah, betapa besar dosanya ya. Orang-orang yang walaupun kita banyak amalnya, akan dipotong lagi orang amal kita untuk membayar sendal dulu yang pernah kita pakai. Nah, makanya kita segera kalau ada hakul adami kita ingat. Aduh, bagaimana kalau orangnya sudah mati, orangnya sudah tidak ada? Maka caranya adalah kita sedekah ke anak yatim, ya, ke fakir miskin, ke masjid, ke musola kita infak. Tapi niatin, saya niat bayar ini dulu orang, ya, masya Allah. Kalau kita ingat sejarah, ingat kisah-kisah apa namanya, ingat kenangan-kenangan masa lalu, kita banyak dosa, banyak salah ya, banyak pakai hak orang. Nah, kalau misalnya ada, nah kita ingat itu. Lalu kita kembalikan, aduh bagaimana dulu kan saya jauh misalnya di Mataram, ya, saya jauh dulu di Bali dulu, ya, jauh mana ketemu. Tapi kita ingat perbuatan berdosa itu, maka segera ya kita niatkan tadi, ya, kalau memang masih itu hak adami, kita berikan, kita bayar ya ke Baitullah. Banyak orang tapi kok malah masuk neraka, ya, karena dia sebetulnya bukan dosa dia sih nggak punya dosa, ya, dosa secara ini cuma tadi dia banyak zalim kepada orang-orang. Ya. Makanya dari sekarang kita segera mohon ampun, kita segera minta ridho kepada orang-orang yang pernah kita zalimi. Ya, kalau orang itu masih ada, kita cari alamat itu di mana, cari nomor HP-nya berapa, ya, ada nomor HP, cari di Facebook, ya, Twitter, nggak tahu nyari Twitter gimana tuh, ya, di apa lagi, Instagram, ya, mencari itunya alamat emailnya. Oh, kita cari umumin Japri, ya, ada Japri, nomor WA-nya berapa, tanyain, saya mau minta maaf, minta ridho. Ini penting, Pak, daripada nanti kita daerah hisab dengan hisaban yang sulit, yang menjadi muflis orang yang banyak amal. Naudzubillah summa naudzubillah min dzalik. Semoga Allah melindungi kita dari perbuatan-perbuatan zalim, perbuatan muflis, dan Allah bebaskan kita dari segala macam hakul adami. Amin ya rabbal alamin. Nah, intinya orang yang bertobat itu akan diterima oleh Allah sampai terbitnya nanti matahari dari barat. Ya, maghribiha ta'ala Allah menjawab roh musliman istri muslim. Siap-siap ya, mungkin tidak berapa lama lagi matahari akan terbit dari barat, terbenamnya ke timur, ya. Itu akan berlangsung beberapa lama. Ya, itu makanya kita juga nggak usah aneh loh, mataharinya terbit dari barat ini, ya. Nah, saat itu berarti sudah pintu tobat sudah ditutup. Orang-orang mau sebelum pintu tobat ditutup. Kalau sudah pintu tobat ditutup, maka kita tobat sesuatu yang tidak diterima lagi. Amal-amal kita sudah tidak dicatat lagi oleh malaikat, ya. Amal baik kita, kenapa? Karena itu sudah tergolong ahli neraka, dan itu sudah ditutup pintu tobat buat orang-orang yang mau bertobat tatkala matahari sudah terbit dari barat dan terbenamnya ke timur, ya. Itu tandanya sudah tiba-tiba nanti akan datang al-qariyah, hari kiamat. Ya, mal-qariyah, apa hari kiamat itu? Wa ma adraka ma tahukah kamu apa hari kiamat? Yauma yakunun nasu kal farashil mabthus. Nanti bumi bergoncang, manusia terbang, ya, kayak anak-anak yang berterbangan, masya Allah. Amin ya rabbal alamin. Semoga Allah jadikan kita taibin, taibat, orang-orang yang bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan taubat dan nasuha. Allah terima taubat kita dan Allah ampuni segala macam dosa-dosa kita. Allah bimbing kita menjalan hidayahnya, menuju jalan ampunannya, dan kita perbanyak mengikuti pengajian dengan niat karena Allah Subhanahu wa taala. Semoga dengan pengajian ini termasuk salah satu wahana maghfirah, termasuk salah satu pembuka pintu ampunan yang Allah berikan kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa a'udzu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu